Selamat pagi Romo, Pak Frans, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan khotbah yang bertema pertobatan ekologis. Khotbah ini saya ambil dari kitab suci dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudari terkasih, kita hidup di dunia yang penuh keindahan dan keajaiban. Pemandangan gunung yang megah, lautan yang luas, hutan yang hijau, dan bermacam-macam spesies yang berbeda. Semua ini adalah ciptaan Tuhan yang indah. Namun, jika kita lihat lebih dekat, kita akan melihat bahwa ciptaan ini menderita. Polusi udara dan air, pemanasan global, kepunahan spesies, semua ini adalah bukti dari bagaimana kita telah gagal menjaga ciptaan Tuhan. Kita semua bertanggung jawab atas keadaan ini, dan saatnya kita bertobat dan memulai perubahan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berbicara tentang ciptaan yang menunggu pembebasan dari kerusakan. Dalam Roma bab 8 ayat 19 sampai 22, ia menulis, karena ciptaan dengan sabar menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ciptaan dikenakan kefanaan bukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi oleh Dia yang menaikinya, dengan harapan bahwa ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan kerusakan untuk mendapatkan kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Karena kita tahu bahwa seluruh ciptaan bersama-sama dan bersama-sama merana sampai sekarang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ayat ini menggambarkan bagaimana ciptaan merindukan pembebasan dari kerusakan yang disebabkan oleh dosa manusia. Ini memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana tindakan kita telah mempengaruhi dunia kita. Namun, ini juga memberi kita harapan. Harapan bahwa ciptaan akan dibebaskan dari kerusakan dan menikmati kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menjaga alam semesta adalah langkah menuju pertobatan ekologi yang lebih besar. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi penjaga ciptaan. Kita dipanggil untuk bertobat dari cara-cara kita yang merusak lingkungan dan mulai menjaga ciptaan Tuhan. Pertobatan ini bukan hanya tentang berhenti melakukan hal-hal yang merusak, tetapi juga tentang mulai melakukan hal-hal yang memulihkan dan menjaga ciptaan Tuhan. Mari kita meminta Tuhan untuk memberi kita hati yang bertobat dan tangan yang siap bekerja untuk menjaga ciptaannya. Kita semua memiliki peran dalam menjaga bumi ini, dan saatnya kita mulai menjalankan peran itu. Pertobatan tidak hanya berarti mengakui kesalahan kita terhadap lingkungan, tetapi juga berarti berubah dan berkomitmen untuk melakukan tindakan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini adalah ajakan untuk bertobat dari perilaku yang merusak lingkungan dan bergerak menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan dan menghormati Allah. Kita harus membebaskan ciptaan dari kerusakan yang telah kita sebabkan dan membawanya kembali ke keadaan aslinya, di mana segala sesuatu berada dalam atur. Karena seluruh ciptaan sama-sama berdesir dan bersusah hati sampai sekarang, dan hanya kita yang dapat membawa perubahan dan pemulihan ini. Ketika kita merawat alam semesta, kita juga merawat diri kita sendiri. Pertobatan ekologi adalah panggilan untuk
berbeda dari Tuhan dan kita adalah buahnya. Sayangnya, seringkali kita lupa akan tanggung jawab kita dan malah mencoreng lukisan indah itu. Sekarang, seluruh ciptaan menjerit dan menunggu pemulihan. Mereka menunggu kita, anak-anak Allah, untuk bertobat dan kembali pada tugas kita sebagai penjaga Allah. Mari kita buka mata, telinga, dan hati kita. Mari kita dengar jeritan Allah dan berikan mereka apa yang mereka dapatkan. Semoga